Pulau Muna menjadi salah satu wilayah yang dijadikan pusat pertahanan di wilayah Sulawesi. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan para orang tua dahulu yang mengaku sempat mendapati keberadaan tentara Jepang di Pulau Muna. Fakta lain yang menguatkan adalah sejumlah lubang menyerupai bunker yang diyakini sebagai bekas tempat penyimpanan senjata serta barang-barang tentara Jepang. Dari dua gua yang diyakini masyarakat sebagai peninggalan tentara Jepang, selalu berada dekat dengan laut ataupun sungai. Berdasarkan itu, maka dapat disimpulkan sementara bahwa tentara Jepang memasok persenjataan mereka di Pulau Muna melalui jalur laut dan sungai. Hanya saja, misteri besar hingga saat ini adalah bagaimana tentara Jepang membuat lubang-lubang tersebut. Terkait ini, beberapa informan menyebutkan gua-gua menyerupai bunker itu dikerjakan para penduduk pribumi secara paksa. Namun sadisnya, begitu selesai, seluruh pekerja dibunuh. Semua dilakukan tentara Jepang demi menjaga kerahasiaan tempat persembunyian mereka. Berdasarkan hasil penelusuran, gua menyerupai bunker di Pulau Muna ternyata ada juga di Desa Tangkumaho, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat. Bila diperhatikan, letaknya tidak berjauhan dari gua yang terdapat di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Jadi, Desa Tangkumaho merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Muna dan Muna Barat. Gua yang oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama Losono Dapa, yang berarti lubang Jepang, berada tak jauh dari jalan raya, sehingga bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Sesampai di sana, akan nampak sebuah bukit yang ditumbuhi semak-semak. Dari kejauhan, terlihat jalan kecil seukuran orang dewasa, agak menurun ke bawah. Kalau diperhatikan, bisa diperkirakan pada zaman dahulu jalan tersebut bisa dilewati mobil jenis jeep. Bila memandang dari atas, maka yang nampak hanya sebuah lubang dengan kedalaman kurang lebih 3 meter. Namun, permukaan lubang itu sangat rata bahkan halus. Inilah yang menguatkan dugaan bila lubang tersebut buatan manusia, bukan terjadi secara alami. Nah ini ya Losono Dapa, angkana sa nuliano Dapa. Jadi lupa mo ka kafilihan na balin sa minini ka kafilihan naman niya. Kamu kuliah na damani. Jadi ko nando bag kuno lagi no mayuan may da asram da ubong may. Mangkay no te bagutat. Baro. Ternyata bila turun ke bawah, tepatnya sebelah kanan, terlihat mulut gua berukuran kurang lebih 1 meter. Untuk masuk ke dalam, orang harus membungkuk. Permukaan bagian atas gua sangat rata. Begitupun saat menengok ke dalam, terlihat permukaan dinding gua tersebut juga sangat rata. Hanya saja, tekstur tanahnya tidak seperti tanah kebanyakan. Semacam ada sedikit bahan seperti campuran yang diberikan, hingga tanahnya agak sedikit keras. Kedalaman gua hanya sekitar 3 meter. Hanya saja menurut informasi masyarakat sekitar, 3 meter itu bagian luar. Sesungguhnya, masih ada ruang bagian dalam. Untuk ke sana, orang harus melewati anak-anak tangga.
Sayangnya, akses jalan sudah tertutup batu dan tanah. Infonya, beberapa tahun silam, sejumlah orang pernah mencoba melakukan penggalian guna menelusuri bagian dalam gua. Namun, diberhentikan warga karena khawatir masih terdapat bom aktif yang dapat meledak hingga menghancurkan desa-desa sekitarnya. Adapun tumpukan tanah bekas galian yang dimaksud masih ada hingga saat ini. Sahabat Kalunaha TV, hari ini kita sudah berada di salah satu gua peninggalan. Ini diyakini bahwa peninggalan Jepang, di mana sini terdapat gua kecil. Tapi ketika kita masuk ke dalam itu ada lubang lagi di bawah, itu bisa kita masuk ke dalam, tapi harus pakai tangga. Di sini masyarakat sudah mulai menggali, tapi mereka khawatir karena mungkin masih ada bom aktif di dalam. Itu mereka tidak berani masuk sampai ke dalam. Jangan sampai ada bom yang tiba-tiba akan meletus. Jadi kita lihat sana itu ada lubang di sana, lubang di bagian sana itu kalau Anda turun ke bawah itu, Anda menemukan ruang yang lebih luas lagi. Selain dugaan masih memiliki bom aktif, masyarakat sekitar juga takut melakukan penggalian bahkan mendekati area gua karena kepercayaan bahwa gua menyerupai bunker tersebut telah ditinggali makhluk astral seperti halnya jin. Kepercayaan ini berhubungan dengan adanya informasi bahwa orang-orang pribumi yang bekerja melakukan penggalian dibunuh secara massal di sekitar areal gua setelah pekerjaan mereka selesai. Menurut informasi, orang-orang yang dijadikan pekerja diambil dengan cara diculik, dan biasanya mereka bukan berasal dari kampung tersebut. Mereka dipaksa bekerja siang dan malam, melakukan penggalian pada kedalaman sekian meter. Begitu pekerjaan mereka rampung, seluruh pekerja kemudian dibunuh. Semua demi menjaga kerahasiaan bunker-bunker persembunyian penjajah Jepang. Lalu ketika bangsa Jepang kalah, akses-akses jalan menuju bagian dalam bunker ditutup dengan batu ataupun tanah. Demikian cara Jepang mengamankan diri beserta persenjataan mereka agar tidak dikuasai oleh musuh. Itulah yang menyebabkan hampir seluruh bunker peninggalan Jepang tidak bisa dimasuki untuk melihat barang-barang peninggalan mereka. Ditambah lagi adanya mitos bahwa gua-gua tersebut telah menjadi tempat tinggal makhluk astral. Khusus gua di desa Tangkumaho, sepertinya Jepang sengaja membangun pertahanan di sana karena letaknya tidak jauh dari Kali Tolimbo. Jadi pada zaman dahulu, Tolimbo sangat terkenal hingga luar negeri sebagai daerah penghasil kayu jati. Kualitas jati-jati dari Tolimbo sangat tinggi, hingga pemasarannya sampai luar negeri. Mengenai bukti keberadaan kayu jati Tolimbo, sesungguhnya masih bisa disaksikan hingga kini. Pohon-pohon jati banyak terdapat di pinggir jalan. Dalam hal ini, Jepang tidak hanya menjadikan gua sebagai tempat menyembunyikan senjata, tapi ikut digunakan sebagai akses membawa kayu jati untuk dijual hingga ke luar negeri.